Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi inovasi pendidikan. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Aulianul Rahma, Budiha Ifah, Yuliani Prahesti, Enis Suhartini, Anis Anggun Kinanti, dan Sania Nisa Alfifi. Yang pertama yaitu pengertian. Strategi diartikan sebagai a plan, method, or series effective designed to achieve a particular education goal oleh Darmawan 2012, sehingga dapat diartikan bahwa strategi merupakan perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan inovasi adalah pembaharuan dalam ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Untuk dapat memiliki suatu strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini dikarenakan suatu strategi pendidikan memiliki kelemahan, kelebihan, juga karena sebenarnya strategi pendidikan itu terletak pada kontinum dari tingkat yang paling lemah atau sedikit, tekanan paksaan dari luar ke arah paling banyak atau kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi inovasi pendidikan adalah merupakan rancangan-rancangan perencanaan dalam pembaharuan pendidikan, agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Akan tetapi, memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Menurut Mensaud Saifuddin 2009, strategi adalah tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pola strategi yang biasa digunakan, yaitu ada 3. Yang pertama, desain, yang kedua, kesadaran, dan yang ketiga, perhatian. Yang selanjutnya yaitu percobaan beberapa strategi inovasi. Yang pertama ada strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Strategi fasilitatif ini akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan atau klien. Yang kedua, mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan atau tujuan. Yang ketiga yaitu sebaiknya strategi fasilitatif biasanya dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu strategi fasilitas tepat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial. Penggunaan strategi fasilitatif dapat juga dengan cara menciptakan peran yang baru dalam masyarakat jika ternyata peran yang sudah ada di masyarakat tidak sesuai dengan penggunaan sumber atau fasilitas yang diperlukan. Usaha perubahan dengan menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya jika pusat kegiatan organisasi pelaksanaan perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran atau klien. Strategi fasilitatif dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan jika klien tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber dana dan tenaga. Perbedaan subbagian dalam klien akan menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk menekankan perubahan tertentu pada waktu tertentu. Strategi fasilitatif kurang efektif jika digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu strategi pendidikan. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan, perubahan sosial dilakukan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud menggunakan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi
pendidik dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Yang kedua, apabila sasaran perubahan atau guru belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh guru terhadap perubahan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Yang kedua yaitu strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya, sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua yaitu disertai dengan keterlibatan sebagai pihak, misalnya dengan donatur dan berbagai penunjang yang lain. Yang ketiga digunakan untuk menjaga agar guru tidak menolak perubahan atau kembali ke arah sebelumnya. Yang keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan antara masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedianya sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Yang C. Strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan. Artinya, tujuan perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk sasaran perubahan atau guru mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Strategi bujukan digunakan apabila yang pertama, guru atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, guru berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Guru diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari kegiatan atau program yang lain. Masalah yang dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. D. Strategi paksaan. Pelaksanakan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, partisipasi guru terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, guru tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Guru tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan perubahan juga tidak mampu mengadakannya. Perubahan sosial yang diharapkan harus berwujud dalam waktu yang singkat, artinya tujuan perubahan harus segera tercapai. Yang E. Strategi empiris rasional. Strategi ini menyatakan bahwa manusia mampu memakai akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara rasional. Strategi ini didasarkan suatu pandangan optimistik yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Ada beberapa strategi empiris rasional yang merupakan dasar seperti yang diketengahkan oleh Benisbane dan Chen, yaitu riset dasar dan persebaran pengetahuan melalui pendidikan umum, pemilihan dan penempatan personil, sistem analisis dan konsultan. E. Strategi normatif redukatif. Strategi ini dituliskan oleh Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewin, dan lain-lain. Yang menjadi pusat terpenting adalah personal mengenai bagaimana klien memahami permasalahannya. Strategi ini didasarkan atas asumsi bahwa motivasi manusia berbeda dengan strategi empiris rasional. Rasionalitas dan intelijensi manusia tidak dikesampingkan. Pola-pola praktik dan perbuatan didukung oleh norma sosial budaya dari komitmen setiap individu terhadap norma-norma. Yang selanjutnya yaitu G. Strategi kebijakan administratif. Benisbane dan Chen mengatakan pendekatan-pendekatan administratif bukanlah penggunaan kekuasaan dalam pengertian pengaruh oleh satu orang atas orang lain atau oleh satu kelompok atas kelompok lain. Yang membedakan keluarga strategi ini dari strategi-strategi yang sudah didiskusikan. Akan tetapi pada umumnya strategi kebijakan administratif menekankan kekuasaan politik legal, administrasi dan ekonomi sebagai suatu sumber utama dari seluruh kekuasaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.